Selamat pagi anak-anak Ibu 11 IPA. Senang pada pagi hari ini kembali bertemu dengan Ibu Leni dalam materi pelajaran kita yang baru pada hari ini. Karena pada hari ini kita akan mempelajari tentang struktur dan fungsi sel pada sistem pencernaan makanan. Jadi mulai hari ini sampai pertemuan berikutnya, beberapa kali kita bertemu nanti akan mempelajari tentang pencernaan makanan. Nah, pada hari ini khusus kita akan belajar tentang zat makanan dan BMI dan BMR. Nah, setelah mempelajari materi ini nanti, maka kamu diharapkan dapat menganalisis variasi dan komposisi makanan, serta menyusun menu seimbang. Ya, jadi kamu nanti sudah paham bagaimana menyusun menumu supaya seimbang antara karbohidrat, protein, lemak, ya gitu ya. Nah, selanjutnya kamu harus memahami jenis dan kandungan makanan yang bergizi. Jadi makanan bergizi itu bukan harus yang mahal, ya. Nah, selanjutnya kamu harus memahami fungsi zat-zat makanan. Dan kita harus dapat menghitung BMI dan BMR. Nah, apa itu BMI, apa itu BMR akan Ibu jelaskan pada materi kita hari ini. Nah, selanjutnya pengertian pencernaan makanan. Kalau dikatakan pencernaan makanan berarti proses perubahan makanan dari ukuran yang besar menjadi ukuran yang kecil-kecil sehingga dapat diserap oleh tubuh. Nah, itulah pengertian daripada pencernaan makanan. Nah, proses pencernaan makanan pada manusia terdiri dari dua jenis, yaitu satu, pencernaan secara mekanik. Mekanik artinya terjadi proses mengubah makanan dari yang berukuran besar menjadi kecil dan dilakukan dengan bantuan gigi di dalam mulut. Jadi proses mengunyah makanan itu adalah proses secara mekanik. Nah, selanjutnya yang kedua, pencernaan secara kimiawi. Artinya proses memecah molekul-molekul zat yang kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana dengan bantuan enzim. Jadi manusia memerlukan makanan untuk kelangsungan hidupnya. Nah, makanya kita biar bisa sehat, kuat harus banyak makan. Karena itu perhatikan fungsi dari makanan, yaitu menyediakan materi yang dibutuhkan oleh tubuh untuk pertumbuhan dan memperbaiki jaringan yang rusak. Nah, sistem pencernaan memiliki 3 fungsi utama, yaitu yang pertama, memecah makanan menjadi molekul yang dapat digunakan oleh tubuh. Yang kedua, menyerap molekul-molekul tersebut ke dalam darah dan dialirkan ke seluruh tubuh. Yang ketiga, mengeluarkan sisa-sisa pencernaan dari tubuh. Oke? Nah, kita masuk ke makanan yang bergizi. Pola makanan atau pola makan yang bermasalah dapat mengakibatkan beberapa penyakit, termasuk penyakit defisiensi. Penyakit defisiensi itu artinya kekurangan zat gizi tertentu. Untuk mencegah hal itu, maka kita dianjurkan untuk makan makanan yang bergizi dan bermutu. Nah, ini salah satu gambar makanan yang sehat atau makanan yang bergizi. Nah, dari mana dilihat makanan bergizi itu? Nilai gizi suatu makanan itu ditentukan berdasarkan kandungan adanya protein, karbohidrat, lemak, vitamin, mineral, dan serat nabati. Nah, jadi kriteria makanan bermutu atau bergizi itu yaitu bergizi tinggi, higienis, mudah dicerna, cukup kalori, berasal dari berbagai jenis bahan makanan. Warna, rasa, dan baunya
membangkitkan selera makanan. Nah, makanan bergizi ini menentukan kebutuhan energi dan jumlah makanan. Jadi kebutuhan energi dan jumlah makanan ini ditentukan oleh jenis kelamin, umur, pekerjaan, berat badan, dan suhu lingkungan. Nah, contoh variasi kebutuhan makan seseorang yaitu misalnya laki-laki membutuhkan makan lebih banyak daripada wanita. Anak-anak memerlukan protein yang lebih banyak untuk pertumbuhan. Karena ingat, fungsi protein itu adalah sebagai zat pembangun. Ya. Nah, yang ketiga, pekerja otot relatif memerlukan karbohidrat lebih banyak. Sedangkan pekerja otak lebih banyak membutuhkan protein dalam menunya sehari-hari. Jadi contoh misalnya kalau pegawai kantor nggak perlu banyak karbohidrat, nggak perlu banyak makan nasi. Tapi apa yang perlu banyak? Ikan, telur, daging. Tapi kalau misalnya dia sebagai tukang atau petani, nah itu boleh banyak makan karbohidrat. Karena apa? Itu sumber energi. Nah, semakin besar perbedaan suhu lingkungan dengan suhu tubuh, semakin banyak makanan yang dibutuhkan. Makanya contoh gini, kalau suasana dingin, kita pasti banyak makan kan? Nah, kalau suasana panas, kita selera makannya agak kurang. Ya. Nah, selanjutnya, zat makanan ini merupakan bahan makanan yang dikonsumsi oleh tubuh. Zat makanan dibedakan menjadi dua. Zat makanan makro, yaitu zat makanan yang dibutuhkan dalam jumlah yang banyak. Contohnya karbon, hidrogen, oksigen, sulfur, ya. Nah, lemak, protein. Nah, zat mikro, zat makanan yang dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah sedikit. Nah, kekurangan salah satu atau lebih zat makanan di atas dalam jangka waktu yang cukup lama dapat menyebabkan terjadinya gangguan dalam tubuh. Sebaliknya, kelebihan zat makanan juga tidak baik untuk kesehatan. Keadaan tubuh di mana komposisi zat makanan tidak seimbang disebut malnutrisi. Oke, nah kita masuk yang pertama, zat makanan makro. Apa-apa saja zat-zat makanan makro? Yaitu ada karbohidrat, ada lemak, ada protein, ada air. Nah, keempat ini zat-zat makanan yang dibutuhkan dalam jumlah yang banyak. Nah, ini akan kita bahas satu persatu, yaitu dimulai dari karbohidrat. Nah, karbohidrat merupakan senyawa yang mengandung unsur C, H, dan O. Makanya kalau karbohidrat itu unsur kimianya C6H12O6. Dari mana sumber karbohidrat diperoleh? Dari padi-padian, yaitu umbi, jagung, dan gandum. Nah, umbi-umbian, singkong, ubi, kentang. Baru tepung dan sagu. Nah, karbohidrat memiliki fungsi sebagai berikut. Sumber energi, menjaga keseimbangan asam dan basa, berperan dalam metabolisme, pembentukan sel, jaringan, dan organ tubuh. Jadi karbohidrat dibedakan menjadi ada itu namanya monosakarida, ada gula majemuk, ya. Ada itu dia nanti namanya disakarida. Ya. Nah, kita perhatikan di sini yaitu monosakarida. Nah, monosakarida atau gula sederhana merupakan gula yang tidak dapat dipecah menjadi gula yang lebih sederhana lagi. Karena namanya juga mono, sudah satu. Nah, lalu gula majemuk. Gula majemuk ini disebut juga gula kompleks, merupakan gula yang dapat dipecah menjadi gula tunggal atau monosakarida. Gula majemuk ini dibedakan menjadi disakarida, dia itu dua.
polisakarida banyak. Jadi setiap reaksi pemecahan glukosa akan menghasilkan energi dalam bentuk ATP, yaitu adenosin trifosfat. Nah, larutan untuk menguji keberadaan amilum pada makanan adalah larutan Lugol. Sedangkan untuk menguji gula dapat menggunakan larutan Fehling A dan B maupun Regen Benedict. Nah, ini jenis karbohidrat dan namanya terdapat di mana. Ya. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke protein. Nah, protein ini disebut juga tersusun dari unsur-unsur C, H, O, dan N. Kadang-kadang juga mengandung unsur fosfor dan sulfur. Satu molekul protein tersusun atas beberapa asam amino. Ada terdapat 20 asam amino. 8 diantaranya asam amino esensial, yaitu yang didatangkan dari luar tubuh lewat makanan. Contoh isoleusin, leusin, lisin, metionin, fenilalanin, treonin, triptofan, dan valin. Nah, fungsi protein untuk pertumbuhan dan perbaikan dan pemeliharaan jaringan tubuh. Makanya kalau orang yang baru siap operasi diwajibkan banyak mengkonsumsi protein untuk memperbaiki jaringan yang rusak pada tubuhnya. Nah, yang kedua, penyeimbang asam dan basa di dalam tubuh. 3, penyediaan sumber energi. 4, sintesis zat-zat penting di dalam tubuh. Nah, itu fungsinya. Sekarang kita lihat apa sumber protein. Sumber protein itu ada hewani dan ada nabati. Nah, nabati itu berasal dari tumbuhan. Apa aja yang berasal dari tumbuhan? Kacang-kacangan, padi-padian, petai, dan gandum. Protein hewani yang berasal dari hewan yaitu daging, ikan, susu, belut, udang, cumi-cumi, hati, ginjal, otak, dan telur. Nah, larutan untuk menguji keberadaan protein pada makanan digunakan biuret atau Regen Milonase. Ya, jadi kalau kita nanti mau melihat apakah makanan ini mengandung protein atau tidak, maka dia diberi larutan biuret atau Regen Milonase. Nah, selanjutnya lemak. Lemak disebut juga dengan istilah lipid. Nah, sumber lemak diperoleh dari lemak hewani dan lemak nabati. Lemak hewani juga berasal dari hewan, yaitu keju, daging, mentega, susu, dan minyak ikan. Lemak nabati berasal dari tumbuhan, contohnya kelapa, kemiri, zaitun, alpukat, dan kacang tanah. Nah, fungsi lemak sebagai sumber energi, pelarut vitamin. Nah, ingat vitamin apa yang larut dalam lemak? Paling gampang mengingatnya. Ingat aja ADEK. Vitamin A, D, E, dan K. Nah, fungsi lemak berikutnya sebagai pelindung organ tubuh dan sumber asam lemak esensial. Nah, lemak tersusun dari unsur-unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Lemak merupakan sumber energi yang menyediakan kalori terbanyak bagi tubuh. Nah, lemak dibedakan menjadi 3. Ada lemak sederhana, campuran, dan lemak asli. Lemak sederhana itu yaitu lemak dan minyak. Kalau campuran fosfolipid, berarti dia campuran dengan fosfor. Lipoprotein, berarti lemak dengan protein. Kalau lemak asli, asam lemak dan sterol. Nah, untuk mengetahui keberadaan lemak pada suatu makanan dapat menggunakan kertas minyak. Kalau kertas minyak itu dikasih lemak, berarti dia agak bening. Ya. Nah, selain itu, lemak juga dibedakan berdasarkan tingkat kejenuhannya, yaitu asam lemak jenuh dan asam lemak tak jenuh. Ya. Kalau lemak jenuh dalam suhu kamar biasanya berbentuk padat, sedangkan tak jenuh dalam bentuk cair. Nah, yang selanjutnya air. Air sangat esensial atau sangat penting untuk kelangsungan hidup suatu makhluk hidup. Kenapa? Karena air berfungsi sebagai pelarut berbagai jenis makanan,
menjaga tekanan osmotik dalam sel, mengangkut makanan ke jaringan tubuh, menjaga keseimbangan suhu tubuh. Nah, itulah yang disebut dengan unsur zat makanan makro. Sekarang kita masuk ke zat makanan mikro, yaitu yang dibutuhkan dalam jumlah sedikit, yaitu vitamin, mineral, dan zat aditif. Nah, kita bahas satu persatu, yaitu vitamin. Nah, vitamin sangat dibutuhkan oleh tubuh walaupun dalam jumlah yang sedikit. Vitamin berfungsi sebagai regulator, pengatur. Zat ini sangat berperan penting dalam pertumbuhan, pemeliharaan kesehatan, dan reproduksi. Kekurangan vitamin dapat menderita namanya avitaminosis. Berdasarkan kelarutannya, vitamin dibagi menjadi 2. Vitamin yang larut dalam air, yaitu B1, B2, B6, B12, dan C. Dan yang kedua yang larut dalam lemak, yaitu vitamin A-D. Nah, ini ada beberapa fungsi nama vitamin dan fungsinya bisa kamu perhatikan. Ya. Oke. Nah, selanjutnya kamu perhatikan satu persatu nama vitamin yang Ibu tayangkan, pelajari dan baca. Ya. Nah, selanjutnya kita akan pelajari mineral. Mineral merupakan komponen yang vital bagi tubuh, di mana mineral penting untuk pembentukan hormon, tulang, gigi, dan darah. Kekurangan mineral mengakibatkan defisiensi. Mineral berfungsi untuk pertumbuhan. Mineral dibedakan menjadi 2, yaitu makro dan mikro. Unsur makro yaitu dibutuhkan dalam jumlah yang banyak, contohnya natrium, kalium, kalsium, fosfor, magnesium, klor, dan belerang. Sedangkan unsur mikro yang dibutuhkan dalam jumlah sedikit, contohnya mangan, seng, tembaga, kobalt, kromium, dan molybdenum. Nah, ini beberapa contoh mineral. Nah, fungsinya, sumbernya dari mana, dan gejala diferensiasinya kalau dia kekurangan. Ya, perhatikan, baca pelan-pelan satu persatu. Nah, zat aditif makanan. Zat-zat aditif ini yaitu bahan pengawet, bahan pewarna, zat penyedap, dan zat perasa. Ya, bahan pengawet alami contohnya gula, garam dapur, buatan. Sedangkan kalau bahan pengawet buatan, formalin, boraks, natrium benzoat, BHT, dan BHA. Bahan pewarna alami misalnya kunyit, daun suji, daun salam. Sedangkan pewarna buatan, warna tekstil, anilin, indogokarmin, karamel. Zat penyedap yang alami misalnya kayu manis, serai, polo. Sedangkan zat penyedap buatan yaitu monosodium glutamat atau natrium glutamat. Zat perasa yang alami misalnya pandan, jeruk purut. Buatan amil asetat, itu pisang, rasa pisang. Amil valerat, ini rasa apel. Nah, selanjutnya kita masuk ke BMI dan BMR. Apa itu BMI dan apa itu BMR? Nah, BMI yaitu Body Mass Index. Ya. Body Mass Index atau indeks massa tubuh, IMT. Yaitu salah satu cara untuk mencapai kesetimbangan energi. Kesetimbangan energi dapat dicapai jika makanan yang dikonsumsi dapat menghasilkan energi dalam jumlah yang sama dengan energi yang dikeluarkan. Jadi BMI ditentukan oleh pengukuran berat dan tinggi badan dengan rumus BMI sama dengan berat badan per tinggi badan. Nah, nanti Bu kasih contoh bagaimana menghitung BMI. Setelah dihitung dan mendapatkan hasil, kamu bisa melihat apakah kamu tergolong berat badan seperti apa. Contoh, kalau IMT-nya atau BMI-nya lebih kecil 17, kita kelompoknya kurus. Berarti kita kekurangan berat badan.
Kalau dia BMI-nya atau IMT-nya 17 sampai 18,5, dia juga masih kurus. Normalnya 18,5 kurang sampai 25. Kalau sudah 25 sampai 27 sudah gemuk. Kelebihan berat badan tingkat ringan. Tapi kalau sudah lebih besar dari 27 maka kita sudah gemuk. Sangat-sangat gemuk. Artinya sudah kelebihan berat badan dan pada tingkat yang berat. Nah, kita masuk ke BMR. BMR yaitu basal metabolic rate. Angka metabolisme basal. Yaitu kebutuhan minimal energi untuk melakukan proses tubuh vital. Proses tubuh vital ini meliputi mempertahankan tonus otot, sistem peredaran darah, pernapasan, metabolisme sel, dan mempertahankan suhu tubuh. Ada beberapa faktor yang menentukan atau mempengaruhi BMR, yaitu jenis kelamin, umur, ukuran atau berat badan, komposisi tubuh, tingkat kesehatan, suhu lingkungan, suhu tubuh, aktivitas, sekresi hormon, status gizi, kebiasaan merokok, keadaan hamil, dan menyusui. Jadi satuan BMR itu adalah kilokalori untuk setiap kilogram badan per jam. Oke, nah bagaimana menghitung BMR? Perhatikan. Jika kamu ingin menghitung BMR berdasarkan berat badan, cara menghitungnya dibedakan sesuai dengan jenis kelamin nih. Untuk laki-laki caranya BMR laki-laki sama dengan berat badan dalam hitungan ukuran kilogram kali 1,0 kilokalori kali 24 jam. Kalau perempuan berat badan kilogram kali 0,9 kilokalori kali 24 jam. Nah, jadi berdasarkan standar WHO, FAO dan UNU, nilai BMR bisa didapatkan dengan memperhatikan umur, jenis kelamin, dan berat badan. Nah, perhatikan umur 0 sampai 3 tahun. Laki-laki berat badannya BMR-nya 60,9 berat badan kilogram kurang 54. Kalau perempuan 61 berat badan kilogram kurang 51. Nah, kalau 3 sampai 10 tahun 22,7 berat badan kilogram tambah 495. Nah, perhatikan seterusnya sampai umurnya lebih besar dari 60 tahun. Cocokkan dengan dirimu, umurmu di kelompok yang mana? Tentu di 10 sampai 18. Ya kan? Oke. Nah, berdasarkan rumus Harris atau Benedict, penghitungan BMR dapat menggunakan rumus Harris-Benedict, juga dikenal dengan metode REE. Metode RRE menghitung jumlah energi untuk proses tubuh vital serta energi untuk aktivitas ringan dan pencernaan. RRE berlaku untuk laki-laki dengan usia lebih dari 10 tahun dan perempuan semua usia. Jadi berdasarkan rumus Harris-Benedict yang telah direvisi oleh Rosa dan Sikjal, rumus menghitung BMR berdasarkan Harris-Benedict yaitu yang sudah direvisi sebagai berikut. BMR laki-laki sama dengan 88.362 tambah 13.397 kali berat badan kilogram tambah 4.799 kali tinggi badan dalam sentimeter dikurang 5.677 kali umur. Berapa tahun? Kalau BMR perempuan 447.593 tambah 9.247 kali berat badan dalam kilogram tambah 3.098 kali tinggi badan dalam sentimeter dikurang 4.330 kali umur dalam 1 tahun. Umur tahun ya, berapa tahun? Oke. Nah, hitung pada dirimu sendiri.
Berapa berat badanmu, berapa tinggi badanmu, maka tentukan BMR-mu. Oke, sampai sini pertemuan kita. Ibu harap kamu memahami apa saja zat-zat makanan dan apa zat makanan yang bergizi, apa saja fungsi zat-zat makanan dan bagaimana menghitung BMI dan BMR. Oke, kerjakan kuisnya, kerjakan tugasnya, kirimkan langsung fotonya. Oke, selamat belajar. Tetap sukacita, bahagia agar imunmu tetap meningkat. Oke, stay at home, jangan kemana-mana kalau tidak sangat penting. Selamat belajar.